Antipas dan Kapernaum sebelah utara Danau Galilea. Jadi ini Danau Galilea, air tawar Bapak Ibu yang dari Hermon airnya mengalir sampai Danau Galilea, dan dari Danau Galilea sampai Laut Mati. Panjangnya 21 km, lebarnya 11 km, di dalamnya 45 meter, dan dalamnya ada 27 ikan besar. Sampai tahun 2008 mereka sudah ketemu ada 153 jenis ikan. Kenapa angka ini? Hari ini kita akan belajar tentang tangga Bapak Ibu 153, kenapa dan artinya apa. Sebelum kita jalan menuju Magdala Bapak Ibu, setiap hari seperti biasa kita berdoa, ya. Abuni atau Abuna. Abuna itu pendeta dalam bahasa Ibrani dan Arab. Abuni itu pendeta perempuan, dan anak mereka Abunu. Oh, ini bercanda. Ya, kota Tiberias Bapak Ibu, kota sangat suci buat Yahudi. Ya, siapa mau pimpin doa? Ayo masuk ke sini. Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami memulai hari pertama dari tour kami di Holy Land. Tapi kami percaya kami bukan lihat holiday sekali lagi, tapi kami ingin mengalami dan mengenal Engkau lebih dalam, mengikuti jejak-jejak Kristus benar-benar. Tuhan, oleh sebab itu beri fokus perhatian kami untuk bisa mendapat yang terbaik dari Engkau, terutama hati dan roh kami terbuka, sehingga ada rema firman Tuhan yang masuk dalam hidup kami. Terima kasih, jangan biarkan kami selesaikan hari ini dengan sia-sia, tapi benar kami mendapat sesuatu dari Engkau, berjumpa dengan Engkau dalam pengalaman di Holy Land ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, jadi kita menuju Magdala Bapak Ibu, atau kota pertama di daerah Yeshua Bapak Ibu, di daerah utara. Ada 11 kota Bapak Ibu, dan pusat mereka adalah kota besar yang namanya Kapernaum, Farnahum itu adalah tempat Yeshua tinggal 3 tahun terakhir, melakukan banyak mukjizat. Murid-muridnya ada di sana Bapak Ibu. Sinagoga besar, dan ada sinagoga Bapak Ibu di kota Magdala. Magdala itu kota perbatasan Bapak Ibu antara dua Herodes Antipas dan Herodes Bapak Ibu Filipi. Itu jangan lupa Bapak Ibu, Herodes Agung punya 3 anak. Semua namanya Herodes. Jadi Herodes Antipas di daerah sini Bapak Ibu hanya disebut satu cerita waktu Yohanes Pembaptis dibunuh di kota Tiberias ini, Markus pasal 6. Lain cerita itu Bapak Ibu, tidak ada sejarah di kota Tiberias. Di kota Tiberias tidak ada sejarah. Jadi Tuhan tinggal di mana? Di kota Kapernaum. Jangan bingung antara Danau Tiberias dan kota Tiberias. Jauh sekali, beda sekali Bapak Ibu. Karena di kota ini tidak ada mukjizat. Karena Tuhan Yesus belum pernah masuk, menurut firman Tuhan, belum pernah masuk ke kota ini. Walaupun kota ini adalah ibu kota Bapak Ibu, tapi ini kota yang tidak aman karena istana Herodes Antipas ada di sini. Tapi kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita genap di kota Tiberias? Biasa kalau the town of Jesus atau kotanya Tuhan Yesus adalah Kapernaum. Kenapa hotel kita di kota Tiberias? Ya simply karena tidak ada hotel di Kapernaum. Tapi kenapa tidak ada hotel di Kapernaum? Ada yang tahu? Kenapa tidak ada hotel di Kapernaum? Harus tahu. Oke, hari ini kita mulai fresh. Kita mau belajar firman Tuhan, jadi harus tahu Kapernaum sebelum datang. Kalau belum pernah, harus ngerti. Oke, Kapernaum
sudah semua sudah pernah dengar namanya, benar? Tapi kenapa tidak ada hotel di Kapernaum? Kapernaum zaman dulu lebih besar pada Tiberias. Penduduknya sekitar 4.000 orang. Tiberias ini sekitar 3.000 orang. Gerasa sekitar 12.000 orang. Gerasa, by the way, itu adalah kota terbesar di Israel zaman dulu. Tapi Kapernaum salah satu kota yang besar. Bapak Ibu, ada alasan dalam firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, sudah disiapkan firman Tuhan. Buka Matius pasal 11. Dan kita ngerti kenapa kita genap di kota Tiberias dan kita tidak genap di kota Kapernaum. Ada nama 3 kota yang dikutuk Tuhan. Salah satunya namanya Kapernaum. Tapi kita mau gabung sejarah sama firman Tuhan untuk ngerti. Bro, bantu saya baca. Matius 11 ayat 20 sampai 23. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau orang Korazim, celakalah engkau Bethsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Amin. Oke, Bapak jelas sekali. Waktu dia marah sama 3 kota ini, dia langsung mengutuk. You will go down to hell. Kalau kita baca bahasa Inggris, dia berkata kepada Kapernaum, engkau sudah naik sampai ke langit? Tidak. Kamu akan turun sampai ke dunia orang mati. You will go down to hell. So ini seperti ada janji dalamnya. Bapak Ibu, di Israel tidak ada banyak gempa bumi. Puji Tuhan. Tapi ada beberapa gempa bumi yang besar. Salah satunya terjadi tahun 749. Tahun 749 ada gempa bumi besar di Galilea. Dari Tel Dan yang paling utara sampai Beit-Shan yang paling selatan di Galilea. Dan waktu itu Bapak Ibu, menurut sejarah Israel, ada sekitar 70 kota dan kampung di Galilea. Kira-kira 70. Cuman 3 kota yang hancur. Oke, waktu saya belajar di kuliah Haifa Bapak Ibu, sebelumnya aku sudah belajar teologi. Dan sekarang saya mau gabung ke teologi sama sejarah. Saya belajar di kuliah Haifa. Guru waktu itu Bapak Ibu pakai kippah, topi yang kecil, artinya Yahudi. Kalau saya katakan Yahudi, dari kemarin saya sudah katakan, menjelaskan Yahudi masih menunggu Mesias. Artinya mereka kurang percaya kepada Matius. Jadi Yahudi mereka baca sampai buku Maliaki Bapak Ibu. Ini kitab suci mereka, perjanjian lama. Jadi dia mau ajarkan kami waktu itu Bapak Ibu tentang gempa-gempa bumi di Israel. Dia masuk, orang tinggi, pintar. Dia katakan begitu. Bapak Ibu waktu itu panas sekali dan aku bosan belajar sejarah. Jadi aku ngantuk sekali. Dia katakan begitu. Hari ini saudara kami mau belajar tentang gempa-gempa bumi. Dia mulai ajarkan kami tentang tahun 749. Dia bilang ada gempa bumi tahun 749. Di Galilea ada sekitar 70 kota. 3 kota, dia bilang begitu. 3 kota dihapus dari data Israel. Yahudi, bukan Kristen. Dia mulai ajarkan kami tentang kota yang namanya Korazim. Aku bangun sedikit. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena di Bible College aku sudah pernah dengar nama Korazim. Ya ini kota yang dikutuk Tuhan. So aku lanjutkan tuh, dia berbicara banyak tentang Korazim, penduduknya kota besar, kota kaya, bla bla bla. Kemudian dia langsung kota yang kedua namanya Bethsaida. Pasti aku bangun. Bethsaida Korazim
dihancurkan dalam 1 menit. So yang ketiga, aku curiga bagaimana kalau itu Kapernaum. Buat saya itu seperti mukjizat. Tahu Bapak Ibu, ini sejarah dari mulutnya orang Yahudi yang kurang percaya, yang bersaksi sekarang orang Yahudi tentang gempa bumi. Dia langsung datang, kota yang ketiga namanya Kapernaum. Pasti aku tidak tahan. Aku berdiri, hei guru, aku mau tanya, kenapa 3 kota ini? Maksudmu? Maksud saya, kenapa Tiberias masih ada? Kenapa Kana yang di Galilea masih ada? Kenapa Nazaret masih ada? Kenapa Becan masih ada? Kenapa Almagor masih ada? Kenapa kota-kota yang lain masih ada? Kota yang kuno sampai sekarang berdiri. Tapi kenapa Kapernaum, Korazim, dan Betsaida sudah dihapus dari peta Israel? Tidak ada lagi. Dia bilang karena gempa bumi. No, bukan. Ada alasan lain. Aku mau share sesuatu. Saya bilang begitu. Oh no, jangan. Duduk aja. Dia guru. Dia Yahudi. Dia pintar. Dia tahu ini 3 kota disebut dalam kitab orang Kristen. Jadi pasti kalau orang ini share, dia akan share sesuatu bahaya. Mereka tidak suka dengar kebenaran. Jadi dia bilang duduk. No, kasih saya waktu 1 menit aja. No, duduk aja. Yang lain curiga. Hey, kamu mau katakan apa? Silakan share. Oke, share tapi cepat. Saya katakan, wow, luar biasa. Hari aku ngerti siapa Kristus. Bagaimana juga gempa bumi taat sama Tuhan. Dia tidak mungkin dia adalah Nabi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia lihat saya begini. Dia kaget, aku katakan begitu depan Muslim, depan Yahudi, depan semua. Karena itu kurs Bapak Ibu wisata. Saya katakan, kamu katakan 3 kota ini dihancurkan karena gempa bumi. Itu bukan gempa bumi. Itu hasilnya kutuk Kristus. Dan ini alasan kenapa saya tanya, kenapa 3 kota ini yang dihancurkan. Di kitab saya yang aku lupa ayatnya di mana waktu itu, saya katakan begini. 3 kota ini disebut by name. 3 kota yang belum bertobat. Dan Yeshua sangat marah sama mereka sampai dia mengutuk 3 kota ini, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Dan sampai saat ini Bapak Ibu mereka belum berdiri. Hanya sisa-sisa. Reruntuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka belum bertobat. Walaupun mereka sudah lihat banyak mukjizat. Tapi dia janji, I will promise you, you will go down to hell. Bapak Ibu ingat, tahun 749, cuman di daerah Galilea 3 kota yang hancur. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. By the way, jangan percaya saya. Stylemu harus seperti Thomas. Kamu pulang rumah, hanya tulis. Guide Israel katakan begini. Ini Magdala. Migdal. Jadi aku sudah dengar cerita. Tapi aku mau cek kalau itu benar tidak. Kenapa aku suka stylenya Thomas? Thomas tidak mungkin terima sesuatu. By the way, Bapak Ibu, masalah kita orang Kristen hari ini, kita terima tanpa mikir. Langsung kita percaya. Tapi banyak juga Bapak Ibu ada nabi-nabi palsu hari ini. So jadi jangan terima sesuatu sebelum kamu cek sendiri. Kamu pulang ke rumah, tulis 749. Buka Google, hari ini ada Mr. Google. Bisa dapat semua. Gempa bumi tahun 749 di Israel. Apa yang terjadi? Akan ketemu sesuatu luar biasa. 3 kota dihancurkan. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Jangan tell me ini biasa Bapak Ibu. Tidak mungkin. Ini salah satu bukti Tuhan Yesus adalah Mesias dan adalah Tuhan. Karena juga gempa bumi harus taat sama dia. Amin. Ya tidak bisa cerita banyak tentang 3 kota ini. Tapi nanti kita ke Kapernaum bisa cek sendiri. Bahwa buka Google, lihat gambar-gambar Korazim bagaimana dan Betsaida. Hanya Tuhan, tidak ada orang-orang tinggal di sana. Di Kapernaum cuma yang tinggal di sana 1 romo. Jam 4 sore tempatnya ditutup. So, jadi dia tinggal sendiri. Kenapa ada romo di sana? Kan ada biara Katolik.
tapi biara di tempat renin Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita sudah berada di Magdala. Migdal ini baru mereka ketemu Bapak Ibu sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu negara Israel didirikan, mereka pikir Magdala ada di sana, sampai gereja Katolik sudah ketemu Magdala yang asli, sampai mereka ketemu rumahnya Maria Magdalene. Mereka mendirikan gereja besar. Bapak Ibu, Katolik pintar sekali, mereka mendirikan hotel, toko souvenir, semua ada di sini Bapak Ibu. Kita ada kebaktian di kota Magdala, itu tempat luar biasa Bapak Ibu, untuk juga ngerti untuk ngerti apa yang terjadi di sini. Bapak Ibu, jalan Kristus sebelum kita mulai, lihat gunung yang tinggi, itu gunung Arbel. Waktu Tuhan Yesus datang dari Nazaret, dia jalan lewat lembah Arbel di sana, itu yang namanya Trail of Jesus. By the way, tidak ada di acara kita, tapi kita dapat bonus setelah. Karena itu penting untuk mengerti firman Tuhan, bagaimana Tuhan datang ke daerah sini. Jadi setelah Magdala ini kita menuju Arbel untuk lihat Trail of Jesus bagaimana sebelum kita ke Kapernaum dan tempat-tempat lain. So jadi kita mulai dari awal Yeshua sebagai orang Galilea. Kalau aku minta sesuatu, ikut saya Bapak Ibu, on time, tidak boleh terlambat. Ada waktu untuk semua, ada waktu untuk foto, ada waktu untuk toilet, tidak ada waktu untuk belanja sekarang Bapak Ibu. Ya, belanja ada waktunya juga. Jangan sampai belanja hancur acara kita ya. So, langsung ikut saya Bapak Ibu, kita masuk dalam. Kita coba sebelum mulai kebaktian, kita dengar cerita, baru kita mulai kebaktian di dalam Bapak Ibu. Kira-kira jam 9:15 kita jalan. Oke? Bapak Ibu ingat, hari ini jam 10:30 kita naik perahu. Perahu harus on time. Let's go! Mereka sudah ketemu di sinagoga yang tadi, tapi mereka decide, gereja Katolik decide bahwa mereka mau bawa batu ini ke Italia, ya, ke Vatikan, kemudian ke Museum San Lorenzo. Jadi orang-orang masa depan mau lihat batu yang Tuhan Yesus ajarkan, atasnya Bapak Ibu harus pergi ke Eropa. Jadi kenapa saya yakin Tuhan Yesus sudah ajarkan di sini? Kalau kita buka firman Tuhan Bapak Ibu, buka Matius pasal 4 Bapak Ibu, ayat 23. Matius pasal 4 ayat 23. Jadi kita berada di Galilea, ada 11 kota Yahudi di sini. Belakang kita ada sinagoga. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, mengajar dalam rumah-rumah ibadat. So jadi di seluruh Galilea Tuhan Yesus ajarkan orang Yahudi tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Elohim. Salah satunya adalah sinagoga di sini, rumah ibadah. Apa artinya sinagoga? Rumah ibadah itu belakang kita. Dan batu itu Bapak Ibu, pasti waktu Tuhan Yesus ajarkan mereka, dia pakai batu ini seperti mimbar. Karena itu batu ini sangat penting dan luar biasa. Batu ini umurnya lebih dari 2000 tahun. Dan kalau lihat bahwa batunya dari sini, ini ada menorah, ya, kaki dia Bapak Ibu, yang ada 7 itu angka sempurna. So ini 7 hari penciptaan Bapak Ibu. So ini batu asli, puji Tuhan. Dia katakan, kasih lihat grup kamu, pada 1 bulan kemudian kami mau bawa batu ini sampai San Lorenzo sekarang. Karena itu dia panggil saya. So ambil fotonya, bagus sekali itu saya. Oke, Bapak Ibu, jangan foto sekarang.
Nanti setelah kita selesai bisa menikmati tempat ini. Saya kasih waktu 10 menit mau jalan-jalan buat foto ya. Lihat buana ini zaitun. Ini lambang Kristus. Kenapa? Zaitun itu adalah pohon damai, pohon kehidupan juga. Hanya pohon yang tidak pernah mati. Zaitun. Bisa hidup lama. Ada satu pohon zaitun di negara Yunani umurnya 6.000 tahun. Yang paling tua di Israel di Taman Getsemani umurnya 3.000 tahun. Jadi yang bersaksi tentang Kristus waktu tidak ada kehidupan yang lain. Kalau cari binatang manusia semua sudah meninggal. Kecuali satu pohon zaitun di Getsemani umurnya 3.000 tahun. Jadi zaitun adalah kesaksian. Ini aku selalu pakai zaitun. Banyak arti dalam zaitun. Itu buah zaitun. Itu buahnya. Buahnya adalah kita, jemaat Kristus adalah buahnya. Bisa dimakan itu. No, ya, makan, tapi yang pentingnya ada minyak zaitun. Kami di Israel sendiri, kami tidak bisa hidup tanpa minum minyak zaitun. Itu buat lain itu penting, tapi itu buat kesehatan. Yang namanya extra virgin. Kenapa kami sehat? Orang Israel sehat karena minyak zaitun. Minumnya pagi, malam, siang, salad. Karena kami makan roti. So biasa kalau makan roti sama salad. Setiap salad harus ada minyak zaitun. Tapi yang extra virgin. So ini lambang Kristus adalah zaitun sendiri. Nanti kita explain kenapa lambang Kristus adalah zaitun. So jadi kita aku mau coba kalau mereka bisa kasih waktu 10 menit kita turun ke bawah. So lihat Gunung Arbel, Bapak Ibu, belakang kita. Jadi daerah yang sama yang tidak aman itu Antipas, ini mulanya daerah Filipi, Herodes Filipi. Ya, so jadi daerah sini aman. Ini kota pertama yang Tuhan Yesus masuk sebelum Kapernaum. Hingga di Lukas pasal 4 dia ditolak di kota Nazaret. Itu namanya Trail of Jesus, sekitar 25 km dia jalan kaki. Dan kota pertama yang dia sudah ketemu adalah kota Magdala. So Bapak Ibu, saya sangat yakin Tuhan Yesus sudah masuk di kota ini sebelum dia bertemu dengan Petrus dan murid-muridnya di sekitar Kapernaum. Mau Magdala. Kenapa Magdala hari ini tidak besar? Tidak besar? Maksudmu tidak besar? Dulu kan Magdala lebih besar daripada Tiberias. Nah, tapi ini prinsip besar itu bagaimana? Menurut sejarah Israel, kalau besar atas 2.500, itu kota besar. Jadi kalau saya katakan Kapernaum 4.000, seperti aku berbicara Jakarta hari ini. Tapi itu zaman dulu. Saya sudah katakan kota terbesar adalah Gerasa Gadara yang di sana 12.000. Karena itu Decapolis. Decapolis Syria. Hari ini tatanan maksud saya zaman dulu. Jadi Magdala kota besar tapi udah hancur tahun 70, bukan karena gempa bumi tapi karena ada Great Revolt. Orang Yahudi mulai, jangan lupa sebelum juga Herodes menjadi raja dunia, dia adalah raja Galilea. Ada perang besar yang di atas gunung itu tahun 38. Selalu Magdala itu dikorbankan. Karena ini di perbatasan. Biasa kalau kota yang di perbatasan yang pertama dikorbankan.
Jadi tahun 70 waktu ada Great Revolt, orang Yahudi mereka percaya Mesias sudah datang, mereka mulai ada seorang gila namanya Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai dia katakan saya adalah Mesias. Enggak, kemarin saya katakan ada 300 Mesias, bukan Yesus. So dia katakan dia adalah Mesias, orang Yahudi banyak ikut. Yang paling ekstrim namanya Zealot. Ya, Zealot sama ya. Kemudian hasilnya Yerusalem hancur tahun 70. Bukan hanya Yerusalem yang hancur. Yerusalem sekitarnya, Emmaus, kota-kota yang lain semua sudah dihancurkan. Termasuk juga Magdala. Karena Magdala adalah kota 100% Yahudi, jadi dibunuh penduduknya. Dan orang-orang karena mereka sudah belajar dari experience ini kota yang dikasih batasan. Artinya kalau kami tinggal di sana sekali lagi, kami juga akan dikorbankan. Karena juga ada revolt yang kedua yang namanya Bar Kokhba. Ini bawa-bawaannya sejarah, tidak usah bingung hanya karena Abu tanya, aku jawab. So 132 ada juga perang yang kedua, so jadi orang Yahudi dan suku-suku Israel atau orang Yahudi semua sudah habis. Kapan mereka kembali setelah 2000 ya, sama yang namanya negara Israel hari ini. Tapi sekitar 2000 tahun orang Yahudi tinggal dalam diaspora di luar tanah suci. Jalan, thank you. Bapak Ibu, ini pohon bukan kurma, ini palem. Nah, ingat minggu palem Bapak Ibu waktu Yesus masuk ke Yerusalem, daun palem sama zaitun, bawah sana bagian yang daun. So ini pohonnya beda sama kurma. Mirip, satu keluarga. Lihat di mana Bapak Ibu duduk. Hari ini di gereja kita duduk seperti katedral, seperti tempat ground yang atas. Katedral itu ya kursi-kursi. Ya, tapi sinagoga zaman dulu mereka duduk begini. Tapi sinagoga hanya buat laki-laki. Perempuan mereka naik lantai 2 dan mereka dengar suara dari atas. So, seperti laki Bapak kalau Yeshua ajarkan mereka dalam sinagoga mirip sekali sama saya sekarang. Kecuali arah saya salah. Kenapa? Karena biasa Bapak Ibu arah orang Yahudi ada kiblat. Orang Yahudi seperti Islam.
kiblat orang Yahudi adalah Yerusalem. Jadi selalu kalau orang Yahudi berdoa mereka harus cari kiblat atau cari arah Yerusalem. Yerusalem di mana? Selatan. Dari belakang saya begini. Jadi arahnya sinagoga zaman dulu harus begini. By the way, kecuali satu sinagoga sampai sekarang, Magdala. Sinagoga yang tadi tidak menghadap Yerusalem. Ini masalahnya, menghadap timur. Lihat nanti, cek sendiri. Seluruh sinagoga yang mereka sudah ketemu harus menghadap Yerusalem. Kecuali satu sinagoga, Magdala. Sampai sekarang tidak ada yang tahu kenapa alasannya. Mereka masih cari, kalau ada bukti dalam sejarah, dalam arkeolog, mereka belum ketemu. Lihat ini mobil, ada apa ini? Ini satu cerita disebut dalam Kitab. Ceritanya apa? Hah? Bagaimana tahu ini? Ya, luar biasa. By the way, ini yang Tuhan Yesus pakai itu beda dari translation. Jumba. Tidak ada jumba. Dalam bahasa Ibrani namanya tzitzit. Apa itu tzitzit? Tzitzit itu tali-tali bambu seperti ini. Setiap orang Yahudi harus pakai 613 tali. Hukum Musa. Jadi ini alasan kalau ketemu orang Yahudi selalu mereka pakai tali-tali. Tapi sejumlah talinya 613. Jadi ingat kemarin saya katakan Yesus adalah Yahudi. Konservatif. Kau juga rahasia dengan Kristus. Dia punya kunci sini. Karena ini hukum Musa juga. Tidak mau memotong rambutmu dari sini. Ini tanda orang Yahudi sama bangsa Gentiles. Jadi kelihatan bagaimana Tuhan Yesus. Mirip sekali sama orang yang pakai hitam, namanya ultra ortodok kecuali warna hitam. Warna hitam Bapak Ibu terjadi setelah tahun 70 waktu Bait Suci hancur. Sebelum tahun 70 orang Yahudi pakai putih, punya kuncir, harus pakai topi, mata biru tidak ada. Tidak mungkin ada mata biru di Israel. Jadi maksud saya, gambarnya yang di gereja Katolik, yang orang yang sangat ganteng, yang rambutnya blond, panjang, matanya biru, ganteng sekali. Karena kita mau lihat Tuhan Yesus ganteng begini. Tapi Yesus adalah orang Israel asli, matanya hitam, kulitnya sedikit hitam, tidak tinggi sekali, harus pakai kunci sini, dan harus tutup kepala. Tidak boleh orang Yahudi jalan tanpa topi. Lihat nanti. Bukan maksud saya orang yang kamu sudah ketemu depan restoran kemarin yang pakai seksi yang ini orang sekular. Maksud saya orang Yahudi yang konservatif, yang masih ikut firman Tuhan. Ya, harus pakai topi. Tidak boleh laki-laki jalan tanpa topi. Oh, ini mirip sekali sama Kristus, ini pakaiannya. So ini wanita pendara, benar yang disebut dalam Markus pasal 5. Ini terjadi di depan sinagoga Kapernaum. Kenapa ada di sini Bapak Ibu? Karena itu terjadi juga di depan rumah ibadah. Ini seperti lihat rumah ibadah. Mukjizat ini menurut saya terbesar di Galilea. Lebih besar pada anak Yairus yang bangkit. Kenapa? Yalah mikir, kenapa mukjizat ini spesial? Wanita pendara, ceritanya begini. Ada banyak orang. Tuhan Yesus disebut Rabi, walaupun dia dari suku Yehuda. Biasa Rabi dari suku Lewi, bravo. Wow, aku senang sekali sama grup ini Angela. Pintar sekali mereka. Jadi biasa bawa Rabi dari suku Lewi. Tapi Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Walaupun dia dari suku Yehuda juga, tapi dia disebut Rabi. Ini tidak biasa. Jadi hanya orang yang di dalam firman Tuhan disebut Rabi walaupun dia dari suku Yehuda adalah Kristus Tuhan. Karena dia punya hikmah yang spesial. Karena itu mereka katakan, umurmu belum sampai 50. Karena umur 50 biasa, Bapak Ibu umur 6, 12. Ingat, umur 6, 12, 30, 50 sangat penting.
Umur 6, setiap anak Yahudi harus mulai belajar Ibrani. Umur 12 namanya bar mitzvah. Kamu bisa berdiri di sinagoga dan baca firman Tuhan depan umum sebagai anak. Umur 30, kamu mulai bersaksi. So umur 29, kalau kamu bersaksi tentang Yahudi, duduk aja. Umurmu belum sampai 30. Kamu masih anak kecil. Umur 50 namanya hikmat Raja Salomo. Jadi kalau kamu pintar sekali, wow, ini orang pintar. Seperti punya hikmat imam besar. Atau hikmat Raja Salomo. Tapi umurmu belum sampai 50. Bagaimana kamu dapat hikmat ini? Masih ingat waktu Yahudi berkata kepada Kristus, umurmu belum sampai 50. Kamu sudah bertemu dengan Abraham? So mereka kurang ngerti. Tapi mereka sudah lihat ada orang yang punya hikmat, punya Holy Spirit. Tapi mereka kurang ngerti hikmatnya dari mana. Karena itu mereka curiga. So jadi Bapak Ibu, di sini yang terjadi wanita pendarahan datang ramai sekali, banyak mau dengar, banyak orang sakit mau sembuh. Ada masjid, tapi dia punya iman. Dia datang menjamah tumbanya atau cicitnya, dia sembuh. Tuhan Yesus senyum dan pergi. Dan masuk pula ibadah. Kamu sembuh, dia masuk. Sudah, ceritanya selesai. Tapi kenapa cerita ini luar biasa? Yalah, kami yang katakan. Kenapa cerita ini spesial? Bravo. Karena yang sembuh hari ini bukan orang biasa. Bukan seperti Bapak Ibu, bukan seperti Abunya. Bukan seperti orang buta yang melihat. Bukan seperti orang yang mati tapi hidup lagi. Orang ini adalah orang yang sangat ditolak dalam kota. Karena dia adalah najis. Wanita pendarahan Bapak Ibu adalah wanita yang sangat najis. Dan tidak boleh masuk atau tinggal bersama-sama orang lain. Ingat kemarin saya menjelaskan tentang najis dalam list sedikit. Orang Yahudi percaya kepada najis. Kalau saya orang najis bicara kepada Bapak Ibu, sudah semua najis. Kalau saya berdiri sini, kolam ini sudah najis. Orang lain datang, walaupun dia tidak tahu, dia datang sentuh batu ini, dia sudah najis. Dia peluk anaknya sudah najis. Jadi seluruh kota bisa najis karena satu orang. Ini alasan kenapa aman, kamu harus pentahiran terus. Sebelum pulang ke rumah, kamu ke mikveh. Nanti di luar ada banyak mikvaot. Itu apa? Di luar asli ada kolam pentahiran. Jadi orang Yahudi sebelum masuk kota, sebelum berdoa, sebelum menikah, sebelum makan, harus masuk dalam kolam namanya mikveh. Seperti wudu. Di mukjizat Kana, masih ingat mukjizat Kana yang di Yohanes pasal 2, waktu air jadi anggur, 6 tempayan bukan untuk minum, untuk pentahiran. Jadi ada selalu air pentahiran seperti wudu. So wudu itu bukan penciptaan Islam. Yahudi harus cuci tangan, cuci kaki, masuk dalam mikveh, itu namanya pentahiran orang Yahudi, mikvaot. Jadi wanita najis datang, dia menjamah jubahnya, tapi Tuhan Yesus senyum. Ini saya ngerti Yesus adalah Tuhan. Tahu kenapa? Karena dia senyum. Kenapa dia senyum? Dia harus marah. Tahu kenapa dia harus marah? Tidak baca. Bapak Ibu, buka firman Tuhan. Ingat rahasia firman Tuhan. Imamat pasal 15. Ayat 25 sampai 28. Siapa mau baca? Ayo. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada
sampai ayat berapa? Itu baru lanjut lagi cemarkainya. Ya benar. Ada cemarkainya, maka selama leleannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemarkainya, yakni ia najis. Dia najis. So wanita pendaran adalah wanita yang najis. Ini jelas sekali. Terus setiap barang, setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemarkainya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis. sama dulunya yang saya katakan, setiap tempat, setiap batu, setiap orang, dia menjadi najis. Tapi yang sangat ekstrim ayat 27, dengar firman Tuhan. Ya, ayat 27. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis. Wow, katakan wow. Tahu kenapa? Siapa najis sekarang? Semua. No. Wanita pendaran menjama jumlah Kristus. Artinya menurut ayat 27, siapa yang najis? Yesus adalah najis. Tapi dia senyum. Jangan bilang Yesus tidak hafal ayat ini. Dia masuk rumah ibadah, ajarkan mereka. Tapi dia tidak marah. Kalau dia adalah nabi, pasti dia marah. Hei, jangan menjawab aku. Kamu najis, kamu harus keluar. Tapi dia happy hari ini. Wow, aku kurang ngerti kenapa Yesus begini. Kalau aku sendiri percaya kepada ayat ini dan ada orang seperti ada abunya pakai putih dan ada orang yang tangannya kotor, dia mau peluk abunya, pendeta, pasti dia mundur. No, jangan. Tangan kamu kotor. Karena dia adalah manusia. So manusia tidak mungkin terima sesuatu itu, tapi karena dia adalah Tuhan. Jadi dia senyum. Dia tanya, siapa menjamah aku? Banyak orang. Dia lihat dari jauh wanita pendaran dan dia masuk ke rumah ibadah. Ini ada challenge. Orang, masih ingat saya katakan, orang Yahudi sebelum berdoa mereka harus pentahiran. Kalau Tuhan Yesus adalah najis, dia harus pentahiran sebelum masuk ke rumah ibadah. Tapi dia langsung masuk. Orang najis masuk rumah ibadah. Ini untuk ngerti najis itu apa. Jadi ayat 28. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. So, wanita pendaran itu Bapak Ibu pasti dia adalah orang Kapernaum, dia punya keluarga, mungkin punya anak. Selama 12 tahun dia belum pernah peluk anaknya. Dia harus kembali keluar kota, dia mulai hitung, tidak sabar, dia mulai hitung 7 hari, hari yang ke-8. Dia akan masuk Kapernaum sekali lagi. Dan dia akan peluk anaknya. Dia akan masak buat suaminya. Dia akan kembali ikut wanita yang lain ke mata air, ambil air dari mata air. Karena Kristus Tuhan. Jadi kalau dia marah sama dia kembali ke guanya atau tempat dia tinggal di luar kota, dia najis selama-lamanya sampai mati. Tapi dia lahir kembali hari ini. Ini alasan kenapa kita ke Sungai Yordan hari ini. Sungai Yordan itu bukan mainan, itu bukan air yang biasa. Sebelum kita ke Sungai Yordan harus ada janji diri sendiri. Tuhan, aku mau berubah seperti wanita pendaran. Aku punya iman besar seperti wanita pendaran. Aku mau masuk air Sungai Yordan seperti saya menjamah tubuhmu seperti wanita yang pendaran. Biar saya sembuh. Pasti saya akan sembuh bukan dari penyakit, tapi dari dosa. Adat yang jelek. Jangan percaya aku orang suci, aku orang biasa, aku merokok, aku suka minum, aku suka dunia ini. Sampai sekarang aku belum pentahiran di Sungai Yordan. Tahu kenapa? Karena hati saya belum siap. Maksud saya begini, Bapak. Kalau hatimu belum siap untuk masuk Sungai Yordan, jangan masuk. Jadi ada beberapa jam kamu mikir sendiri. Kalau hatimu sudah siap masuk air Sungai Yordan. Itu bukan mainan begitu. Ingat Naaman pentahiran di sana.
dari penyakitnya. Yang maksudnya dosa, adat yang jelek. So ini alasan kenapa kita masuk Israel. Jangan mikir itu biasa. Bapak Ibu datang ke Israel setelah pandemi, lihat sepi, tidak banyak orang. So harus bersyukur juga. Saya bisa masuk. Terima kasih buat haleluya. Terima kasih buat orang yang bantu saya. Banyak orang ada mimpi untuk masuk sini, mereka tidak bisa. Jadi kita ambil acara ini, buat Tuhan. Jangan aku dengar dari Angela kemarin dia bilang, grup ini suka foto. Ya, tidak biasa orang turis datang suka foto. Itu bukan acara kita untuk foto. 5 menit cukup. Kalau foto di Google ada banyak. Kita datang untuk dengar dan untuk belajar. Kita mau berubah. Aku mau menjadi orang baru. Bapak Ibu, kasihan kalau kamu masuk Israel pulang kembali luar biasa. Kamu mulai bersaksi. Kamu mulai cerita apa yang terjadi. Aku lihat, wow, hari aku dengar cerita dan depan saya aku lihat Kapernaum, kota diketuk, dan aku sudah cek sendiri. 740 sempurna dari Gempa Bumi, wow, luar biasa. Jadi sebelum saya datang ke sini aku bingung siapa Kristus. Saudara kita Muslim mereka katakan dia adalah Nabi. Saudara kita Yahudi mereka katakan dia adalah Nabi palsu. Orang Kristen percaya dia adalah Tuhan. Jadi di antara posisi Kristus itu di mana? Nah, tapi hari ini saya yakin dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Aku tidak takut lagi. Aku mau bersaksi terus. Ini yang alasan kita masuk Israel. Amin. Kita mulai kebaktian sekarang, Bapak Ibu. Oke, sinagoga, tempat sinagoga yang tadi di sana, kita langsung balik dari sampai base nanti. Let's say sudah jam 8.30. Kita duduk di sana jam 9.15. Oke? Jadi setelah kebaktian ada waktu sebentar untuk toilet, untuk foto. Oke? Jalan. Oh, kita mau mulai Ini aja. di sini. Itu adalah sesuatu yang aneh juga ketika Yesus tetap mau datang untuk membangkitkan anak Yairus dari kematian. Jadi cara berpikirnya benar-benar cara berpikir Yahudi. Nah, menurut saya ada sedikit pemahaman yang salah dari kebanyakan orang Kristen tentang Maria Magdalena. Sama seperti lagu yang kita nyanyi, kita beranggapan bahwa Maria Magdalena adalah perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Tetapi tidak ada catatan Alkitab yang mengatakan bahwa perempuan yang meminyaki kaki Yesus sebenarnya adalah Maria Magdalena. Ada sedikit kesalahpahaman oleh seorang Paulus di zaman abad pertengahan yang memaknai wanita yang meminyaki kaki Yesus sebagai Maria Magdalena. Kenapa? Sebab dalam Lukas 10 memang ada peristiwa perempuan meminyaki kaki Yesus. Tetapi dalam Lukas 11 kemudian muncul satu nama yang disebut sebagai Maria Magdalena. Dan saya pikir kembali lagi bukan Maria Betani. Sebab Maria Betania, Maria Marta dan Lazarus ada di Betania. Maria Magdalena sekarang kita tahu Maria di Magdala. Jadi jangan campur, Marianya banyak, Yesus juga banyak. Jangan campur. Itu ada beberapa kesalahan orang yang seringkali mencampur gitu ya. Jadi yang nggak apa-apa sih buat saya, nanti akan nyambung kok dengan lagu tadi. Jadi Maria Magdalena ini dikenal sebagai orang yang diusir dari dalam dirinya 7 roh jahat oleh Yesus. Itulah peristiwa yang menjadi latar belakang dari Maria Magdalena. Dan buat saya Maria Magdalena ini bukan orang yang meminyaki kaki Yesus. Kenapa? Sebab dalam tradisi Alkitab, dalam tradisi Yahudi, kalau disebutkan namanya berarti ini orang penting. Kalau tidak disebutkan namanya berarti dianggap tidak ada. Orang miskin, jangan harap ada catatan Alkitab dalam Alkitab akan mencabut nama orang itu. Yang ada adalah Bartimeus, pengemis. Tetapi Bartimeus kemungkinan besar bukan nama.
Sebab Bartimeus, bar berarti anak, Timeus berarti Timeus. Jadi Bartimeus itu disebut anaknya Om Timeus. Kemungkinan besar papanya lah yang kaya. Jadi mungkin waktu dia dalam keadaan lumpuh, dia tidak bisa meneruskan bapaknya, sehingga dia jatuh miskin. Sehingga orang kenal papanya, tapi orang tidak mau tahu tentang dia. Nah, kemungkinan wanita yang meminyaki kaki Yesus dianggap sebagai wanita yang tidak layak. Makanya namanya tidak ditulis. Berbeda dengan Maria Magdala. Maria Magdala itu memang dianggap sebagai orang yang cukup tinggi posisinya. Kemungkinan besar menurut saya sama seperti Dorcas. Jadi seorang pengusaha hebat. Namanya kemudian disebutkan. Nanti mungkin Ramzi akan ngajar bahwa dari kata Magdala tadi dia sudah bolak-balik ngomong. Magdala berasal dari kata migdal yang berarti menara. Nah, saya nggak tahu nanti dia akan jelaskan. Menurut saya cuma baca karena saya baru pertama kali di sini. Haleluya. Memang ada menara. Dari catatan beberapa orang ada menara yang disebut migdal, makanya disebut Magdala. Nah, fungsi dari menara itu masih terjadi perdebatan. Yang pertama ada disebut sebagai migdal nunayah. Migdal nunayah berarti menara penangkapan ikan. Sebab Magdala dulu menurut catatan seorang orang Romawi yang jadi sejarawan namanya Yosefus, dia menganggap bahwa di situ memang ada tempat pengasingan ikan. Makanya kemudian ada migdal nunayah. Tetapi di kemudian hari terjadi perkembangan, ada yang sebut itu sebagai migdal sabaya. Sabaya itu tempat pewarnaan kain. Ya, kalau benar persis akan sama seperti Dorcas. Jadi dia punya pewarnaan kain. Dulu kan kain cuma dari putih, Bapak Ibu. Untuk berwarna-warni kain itu harus diwarnai dan butuh air yang banyak. Nah, saya tidak tahu, masih terjadi perdebatan. Dia Ramzi, kalau saya salah, Anda dengar dia. Semoga dia bisa meralat dan pengetahuan kita bersama bisa bertumbuh. Tetapi orang ini berarti orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang kaya. Kenapa saya kejar tadi? Sederhana, sebab Magdala memang termasuk kota besar di zaman Yesus. Itu termasuk kota besar. Dan orang ini sukses berhasil. Tapi satu hal, Tuhan Yesus berkata, dia kerasukan 7 roh jahat. Nah, menurut saya kalau dikembalikan pada konteks, itu Lukas pasal 8. Lukas pasal 11, Tuhan Yesus kasih tentang satu pengajaran. Ada satu orang diusir roh jahat daripadanya. Kemudian setan itu mengembara ke padang gurun, tempat-tempat belantara. Kemudian kembali kepada orang itu dan melihat tempatnya bersih, rapi, tersusun, teratur. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba setan itu kepingin masuk. Nomor 1 jawabannya nggak ada penghuninya. Rumah memang kalau nggak ditinggal rusak. Rumah kalau lama nggak ditinggal banyak setannya, kan gitu kira-kira. Nomor 2 menurut saya sebab setan suka menghancurkan yang baik. Jangan-jangan kalau ini kita gabungkan, saya nggak tahu, tapi ini tafsiran saya. Kalau digabungkan, jangan-jangan ada satu masa Maria Magdala mengalami satu pemulihan, satu setannya keluar. Tetapi dia tidak berhasil mempertahankan kekudusan dalam hidupnya, mempertahankan kebersihan dalam hidupnya, hatinya. Sehingga mungkin dia sibuk dengan pekerjaan, dia sibuk dengan aktivitas, dan dia bersih tetapi tidak mengundang pribadi untuk masuk. Dan saya percaya jangan-jangan itulah problem dengan perjanjian lama. Kita tahu bagaimana bersihkan, tapi kita tidak tahu bagaimana buat orang tinggal dalam hati kita. Makanya tadi kalau Ramzi saya pikir sambil dengar saya, oh ya cocok. Makanya tiap sentuh yang salah, bersih dulu. Sentuh lagi yang salah, bersih dulu. Salah ngomong sama orang najis, bersih dulu. Harus bersih. Dia tahu bersih, tetapi dia tidak tahu mengundang orang untuk tinggal dalam hatinya. Hari ini kita puji Tuhan, sangat puji Tuhan. Yesus bukan hanya membersihkan hati kita, tapi dia mau tinggal dalam hati kita. Dia mau diam dalam hati kita. Artinya dia jaga hidup Anda dan saya. Dan kalau setan itu coba kembali, setan tidak perlu berhadapan dengan kita,
Tapi setan harus berhadapan dengan Yesus yang ada di dalam kita. Hari ini belajar tetap punya Yesus di dalam hidup ada masalah. Punya Yesus. Kalau Tuhan mengambil keputusan untuk peneguhan, baptisan Tuhan, it's okay. Tapi yang paling penting, upacara tidak pernah membuat orang bersih. Hanya Yesus di dalam. Dan yang saya suka, waktu Yesus usir 7 roh jahat yang kembali itu tadi. Buat saya adalah Maria Magdala mengikut Yesus ke Alkitab. Bukan hanya dia memberi yang dia miliki. Dia adalah salah satu orang yang hadir waktu Yesus disalib. 12 murid Yesus pada terkocak-kacir. Hanya satu yang datang dari cowok. Tadi kan semua laki-laki di sini ya. Kalau di sinagog perempuan harus di luar. Yang luar biasa waktu Yesus disalib semua laki-laki hilang. Tinggal satu laki-laki namanya Yohanes. Itu pun terpaksa menurut saya. Sebab harus ngantar Maria mamanya Yesus. Kalau Maria mamanya Yesus nggak datang, kemungkinan besar Yohanes juga nggak datang. Tapi di masa-masa sulit memang perempuan lebih kuat dari laki-laki. Tapi Maria ada di sana. Waktu Yesus bangkit, Maria juga ada di sana. Dia bukan hanya beri hartanya, tapi dia beri hati. Dan dia setia sampai akhir. Buat saya itu luar biasa. Anda tidak bisa setia kalau Anda tidak punya relasi dengan Tuhan yang di dalam kita. Selama Tuhan masih di luar kita, Anda boleh sembah Dia dengan rutinitas, Anda sembah Dia dengan program, Anda sembah Dia dengan upacara. Tapi hari ini kita mengenal di Magdala ada satu perempuan. Bukan hanya beri yang dia miliki, tapi harta yang dia miliki. Tapi dia beri hati untuk jadi kepunyaan Yesus. Saking lekatnya Maria Magdalena dengan Yesus, muncul film namanya Da Vinci Code. Pikir jangan-jangan ada selingkuhan antara Yesus dan Maria Magdalena. Saya tidak tahu bagaimana dengan Yesus, tapi di Maria Magdalena menurut saya ada kekaguman terhadap Yesus. Tapi dia mengubah kekaguman fisik jasmani menjadi satu penyembahan rohani. Dan dia adalah muridnya intim. Kalau laki-laki kita ketemu Yohanes, tapi di perempuan untuk murid Yesus kita ketemu satu orang, Maria Magdalena. Hari ini pulihkan keintiman di dalam hati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kerinduanmu. Ku tetap setia melayanimu. Maria Magdalena bukan cuma kasih yang dia punya, harta, tapi dia kasih hatinya. Untuk datang di sini saya setuju. Anda punya uang, Anda boleh datang. Tapi ada banyak orang datang cuma kasih uang, tidak pernah kasih hati. Nah ini tempat di mana Magdalena ada satu perempuan. Kita tahu dia bukan cuma hanya beri uang, beri hati. Sebab dia sudah pernah mengalami bersih hanya di luar, tidak pernah bersih di dalam. Itu sebabnya satu roh jahat pergi 7 roh jahat. Tapi hari ini dia mari bersih luar, bersih dalam, bersih dalam. Sampai jadi pelan-pelan. Mari introspeksi evaluasi. Yang ada bersihkah dalam kita, bersihkah dalam kita dari motivasi yang sama, dari hal-hal yang tidak benar, dari kemarahan, kebencian, sakit hati. Dia bukan cuma kasih uangnya, dia bukan cuma kasih jamnya, dia kasih hatinya, dia beri hatinya. Dan sejarah berkata Maria dari Magdala pernah berdiri di hadapan para pembesar Romawi, dan dia bersaksi tentang Yesus. Saya percaya itu orang yang luar biasa. Yohanes bukan cuma suci luar, tapi suci dalam. Hari
penyakit ini kembali lagi datang pada dia. Sampai akhir ku hari ini biar hatimu yang berseru lebih Yesus keras, tapi hatimu, Anda bayangkan hatimu hari ini sementara menjerit Yesus, hatimu terjerit paling kuat, paling menjerit Yesus, di hati paling dalam, biar hatimu yang menjerit. Mari di tempat di mana Anda berada, bukan mulutmu panggil Yesus, mungkin akan terdengar tidak keras, kita tidak boleh keras, tapi hatimu nggak ada yang bisa larang. Manusia tidak bisa dengar hati, Dia kenal. Hari ini mari tempat Anda bilang, Yesus, aku mau Engkau masuk dalam ini. Masuk, Engkaulah tuan rumah hatiku, Engkaulah kekasih hatiku, Engkaulah dambaan hatiku. Bayangkan hatimu sementara teriak paling keras, Yesus, sementara teriak paling keras. Oh, sampai akhir berseru paling keras dari hati paling dalam, panggil namanya, jatuh cinta ulang dengan dia, jatuh cinta ulang dengan dia. Oh, jangan sia-siakan ini, jangan sia-siakan di kota yang sama. Perempuan menyerahkan hatinya untuk Yesus 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun kemudian hari ini ada banyak orang menyerahkan hati untuk Yesus. Terdalam dengan keras hatimu teriak Yesus, Yesus, kehidupanku melayanimu sampai akhir. Apa zaman percaya hari ini tidak sia-sia, tidak sia-sia. Jangan panggil namanya, dia hanya sejauh doa. Dia adalah Tuhan yang melihat hatinya, Tuhan yang melihat. Setiap beban mereka, Tuhan, Engkau lihat isi hati mereka, bukan Tuhan. Engkau tahu semua caranya mereka, Engkau tahu semua beban mereka, Engkau tahu segala yang ada mereka, Engkau tahu. Hati kami tak sempurna, hati kami mungkin banyak saja, tapi hati ini yang kami berikan kita.
ada satu perempuan menyerahkan totalitas hidupnya kepada 2000 tahun kemudian, bila kau temukan tempat ini, kembalilah kepada orang yang menyerahkan totalitas hidupnya kepada Engkau. Ngikut Engkau, baik Engkau melayani menyembuhkan orang sakit, ataupun ketika Engkau sementara tergantung di salib. Kami tidak tahu. Kami jalan dengan Tuhan. Kami jalan saja. Terima kasih. Nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus bicara. Biarkan Roh Kudus bicara. Anda suka. Tapi kalau belum, ya Roh Kudus terus berkata. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mau kesaksian sedikit bagaimana di tempat pertama saya mengalami Tuhan secara pribadi luar biasa. Tahun 2015 ketika saya mengalami suatu kejatuhan, saya masih ingat di doa malam hari Rabu gereja, saya berkata sama Tuhan, Tuhan di sisa hidup saya mau melayani Tuhan, saya mau serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan dari lahir saya diberi nama kedua orang tua saya Maria, dan ketika saya menjadi anak rohaninya Guru Julia, Guru ini kalau ketika punya anak rohani dia selalu memberi nama rohani seperti itu. Dan ketika Guru berdoa, dia berkata dia melihat sebuah menara. Saya tidak tahu ketika saya datang tadi hati sudah bergejolak, dan ketika saya memasuki ruang ibadah, Tuhan berkata, aku memanggil engkau Maria Magdalena. Makanya saya tidak tahan ketika saya tadi waktu masuk ruangan, Tuhan bicara lembut, aku memanggil engkau Maria Magdalena. Dan ketika untuk beri nama saya, dia melihat sebuah menara, dan bahasa Ibrani itu Magdal. Terus akhirnya Guru memberi nama saya dan memanggil saya Magdalena. Tidak tahu kebetulan seperti apa, dari lahir orang tua saya memberi nama saya Maria. Dan ketika saya cerita sama Pak Doni bilang bukan merupakan suatu kebetulan juga ketika nama saya digabung Maria. Dan kalau kita melihat cerita dari Maria Magdalena seperti Pak Doni tadi cerita, saya berharap saya bisa benar-benar menghidupi nama Maria Magdalena sampai akhir hidup saya melayani Tuhan. Sampai akhir hidup saya memberikan hidup saya sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Sebelum berangkat ke Israel, saya benar-benar, saya sudah berkata Pak Doni juga berulang kali, kita bukan sekedar senang-senang, bukan sekedar hanya tur jalan-jalan atau apapun. Saya benar-benar, ini kerinduan saya mulai sejak SMP Bapak Ibu. Dan saya pernah bilang sama Tuhan, ketika saya memegang duit berapapun saya tidak bisa berangkat ke tanah perjanjian. Ketika saya mengalami kejatuhan dari 15 yang lalu, saya mulai rindu kembali melihat teman-teman boleh pergi ke tanah perjanjian. Dan saya berkata sama Tuhan, izinkan saya Tuhan untuk saya boleh menginjakkan kaki di tanah perjanjian meskipun saya tidak punya duit. Dan ketika itu janji ngomong, kamu ingin berangkat dong, kamu ke tanah Israel. Dari situ saya berkata, wow, waktu yang cukup lama untuk menunggu. Tetapi ketika saya pegang duit pun saya tidak bisa pergi, tidak bisa pergi. Tetapi ketika itu waktu Tuhan, meskipun tidak punya duit sekalipun, ketika Tuhan mau menggenapi janji, kita pasti akan menang. Kita bisa akan bertemu berjumpa secara pribadi. Dan yang mempresinya lagi, saya tidak berangkat sendiri. Dan saya bersama keluarga, suami
suami dan anak saya boleh saya bawa ke tanah perjanjian ini. Itu suatu janji Tuhan yang wow, ini loh yang membuat saya ini terkagum-kagum dengan satu pribadi. Dia benar-benar. Dan satu hal dari awal, kalau teman-teman dari PUB saya sudah mengajak sebelum kita berangkat, persiapkan hati benar-benar. Kalau mau doa puasa sekalipun benar-benar siapkan hati supaya kita memperoleh sesuatu, bukan hanya sekedar tadi yang dibilang Ramsi, kita bukan sekedar foto-foto kita bisa lihat di YouTube apa-apa pun, yes. Tetapi tadi suami saya kan tidak foto di mimbar atau apa, saya sudah tidak mikir, Bapak Ibu, benar-benar saya tidak mikir ketika Tuhan berkata aku memanggil kau rakyat gitu. Saya benar-benar tidak mikir, saya cuma mikir aku mau berjumpa secara pribadi sama Tuhan. Saya mau melewati setiap apapun yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Saya juga mau mengalami saat ini ketika saya sudah berjalan hati. Saya tidak mau pulang, tidak membawa sesuatu apapun. Tetapi saya mau membawa sesuatu yang dapat saya bagikan lagi dengan teman-teman yang ada di Surabaya mungkin nanti. Dan ini adalah suatu pengalaman yang wow, kalau kita ini berjumpa secara pribadi di tanah perjanjian sini gitu. Sekali lagi benar-benar saat ini kita makanya tadi saya mau berdoa untuk teman-teman semua, persiapkan hati mulai saat ini. Ini adalah tempat yang pertama kali dan benar-benar buka hati supaya kita ini benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi di tempat apapun yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita mengalami sesuatu, jangan dilewatkan. Rugi Bapak Ibu, saya bukan berkata masalah duitnya ya, sumber pengalaman secara pribadi itu jauh lebih berarti. Jadi intinya itu tidak akan terlupakan, itu apapun itu tidak mungkin terlupakan. Jadi anggap ini adalah pengalaman supranatural kita bersama dengan Tuhan. Pasti saya percaya ketika kita benar-benar ya, kita benar-benar fokus, kita tidak sekedar hanya oh saya mau foto-foto tempatnya di Israel seperti ini, no. Ketika kita benar-benar mengalami dari perjalanan demi perjalanan, tempat demi tempat, ketika kita benar-benar oh ini loh ya, ketika Tuhan kita tulis di Alkitab ini, ketika kita apa ya, nyambungkan dengan hati kita dengan Tuhan, saya percaya pasti dapat sesuatu dari Tuhan, saya percaya. Dan sekali lagi jangan lewatkan, jangan sampai kita merasa rugi, bukan dalam arti materi yang rugi. Kita tidak dapat sesuatu hal yang pribadi bersama dengan Tuhan, ini rugi banget. Dan saya tadi berdoa, Tuhan bahkan di setiap momen tempat saya boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan, berbicara sesuatu pada Tuhan. Saya minta, benar-benar saya minta, saya rindu. Sekali lagi, yuk kita sekali lagi seperti tadi Ramsi dan Pak Doni tadi sudah menjelaskan, kita mau peneguhan tentang janji baptis atau apapun, whatever itu tidak apa-apa, tetapi itu kembali ini loh yang penting. Sebuah upacara, kegiatan atau apapun, tadi Pak Doni sudah ngomong, itu tidak dapat menyelamatkan segala sesuatu, tetapi sekali lagi persiapkan hati mulai di tempat ini yang pertama sampai akhir. Jangan lewatkan, jangan ada yang sibuk main HP, main foto memoto, tetapi momen demi momen nikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk, selesai lagi ya, selesai. Ya, sudah selesai. Ya, mau foto bareng di sini. Ini highway yang paling panjang zaman dulu dan yang paling pendek disebut dalam firman Tuhan. Jadi setiap orang, ingat bahwa kalau orang Yahudi datang dari tempat Gentilius, datang masuk kota Yahudi, dia happy. Karena pertama kita mau makanan halal di sini. Waktu Yesus bersama-sama murid-muridnya di Samaria, mereka cari makanan di luar kota Izakhar. Kenapa? Karena mereka tidak boleh makan sama orang-orang Samaria. Jadi susah sekali untuk cari makanan yang halal, namanya halal, yang kosher. Jadi masuk sini mereka bisa pentahiran, mereka bisa berdoa. Orang-orang jalan yang luar, seperti lihat yang sana. So itu jalan zaman dulu namanya Via Maris. Jadi ini kota Yahudi pertama di daerah Galilea, yang di daerah atau di setelah jalan yang namanya Via Maris. Karena itu pentingnya, artinya kaya. Ada banyak yang jual sini. Biasa ini kota yang depan, orang datang, jual, ada orang yang beli. Ini yang pertama. Juga ini adalah pelabuhan yang terbesar di daerah Danau Galilea buat jual ikan.
Jadi nelayan setelah mereka kerja satu malam full, mereka datang jual di sini. Ini pasti ada arti buat kita. Tuhan Yesus, murid-muridnya, mereka datang. Mereka sudah ketemu perahu Petrus, hanya jauhnya dari sini sekitar 200 meter. Jadi ada di sana. Jadi kota ini kaya. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang kaya. Kesalahan atau orang Kristen, kalau kita sebut nama Maria Magdalena, selalu ingat yang mencuci kaki Yesus, benar? Itu Maria Magdalena? No. Maria Magdalena. Ini kesalahan atau ini tradisi salah juga termasuk dalam. Kalau nanti beli minyak urapan, selalu ada nama Maria Magdalena, wanita yang mencuci kaki Yesus. Ini salah. Yang mencuci kaki Yesus adalah saudaranya Lazarus. Namanya Maria. Tapi Maria Magdalena yang sembuh di sini dari 7 roh jahat. Mana tertulis ini di Lukas pasal 8 ayat 2. Iya, tapi kita yang urap itu yang dari Betania ya. Saudaranya Lazarus di rumah Lazarus. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat di mana di kota Magdala. Jadi Tuhan Yesus di sini dia menemukan atau dia melakukan mukjizat Maria Magdalena yang sembuh dari 7 roh jahat. Dan dia wanita pertama yang sudah lihat Kristus setelah dia bangkit. Maria Magdalena. So ini kota ini namanya Magdala. Jadi maksud saya jangan bingung antara dua Maria ini. Maria yang dari Betani dan Maria yang dari Magdala, Magdal. Ya lah udah Bapak, kita mau jalan, kita jalan dulu. Kita kembali ke mobil yang tadi. Oh, minta foto tak? Sini, ayo. Putih, sini. Putih.